Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk duduk kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kembali faedah-faedah yang kita ambil dari petunjuk Al-Quran, untuk mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang harusnya kita tinggalkan dalam rangka mewujudkan iman kita kepada Allah Jalla wa'ala dan iman kita kepada Al-Quran, juga usaha dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama penjelasan tentang sifat-sifat ketakwaan yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah kita masuki ayat yang keempat yang menyebutkan tentang dua sifat berikutnya dari sifat takwa insyaallah taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang bertakwa adalah juga orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diturunkan kepada orang sebelummu, juga terhadap negeri akhirat mereka meyakininya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan sifat yang keempat dari sifat takwa, yaitu bagaimana sikap terhadap apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, khususnya dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus nabi dan rasulnya, melainkan Allah juga memberikan kepada setiap dari mereka kitab yang berisi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hadid. Di ayat yang ke-25 Allah menyebutkan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul seluruhnya bil bayyinat, disertai dengan bayyinat, itu penjelasan tentang al-haq dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kami menurunkan bersama mereka sebuah kitab dan juga mizan, agar manusia hidup di muka bumi menegakkan al-qist. Al-qist yaitu tauhid, yaitu peribadahan kepada Allah semata dan jauh dari kesyirikan. Penjelasan ayat yang mulia ini sebagai penjelasan dan pemaparan dari ayat yang lain yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, yang sebelumnya juga sudah kita sebutkan, yaitu ketika Allah Jalla wa'ala mengeluarkan orang tua kita dari surga, Allah memberikan jaminan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan ditiadakan rasa takut dan rasa sedih.
Allah firmankan di ayat yang ke-38, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka akan datang pada kalian nanti dariku petunjuk. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan, atau mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Dan sudah kita dapatkan penjelasan, huda adalah kitab Allah. Maka setiap nabi dan rasul Allah berikan kitab. Ada penjumlah mereka, maka tidak ada batasan yang menjelaskan tentang hal tersebut, dan yang mengetahui hanya Allah Jalla wa'ala. Ini pendapat yang sahih, seperti yang firmankan di surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budallaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka bertugas menyampaikan pada umat tersebut agar mereka beribadah kepada Allah semata dan menjauhi taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Adapun hadis tadi menjelaskan tentang jumlah nabi sekian dan jumlah rasul sekian, maka para ulama menjelaskan umumnya hadis yang mursal atau hadis yang dhaif, yang menegaskan tentang jumlah nabi dan rasul yang pernah diutus. Di ayat yang mulia ini, yaitu surat Al-Baqarah yang kita ambil faedahnya ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang di antara sifat takwa. Yang pertama kali Allah taala menyebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran secara khusus. Disinilah hikmah dari Allah Jalla wa'ala. Allah ketika menuntut hambanya beriman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan, Allah tidak menuntut adanya tertib berurutan dari yang pertama diturunkan sampai yang terakhir, tidak. Oleh karena para ulama menjelaskan tentang iman atau kewajiban iman kepada kitab-kitab Allah adalah jumlatan, yaitu secara umum, bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul, menjelaskan tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang wajib diperhatikan oleh setiap hamba untuk mengetahui jalan yang Allah ridhai secara umum dan wajib diimani. Adapun secara khusus, maka terhadap kitab yang Allah turunkan terakhir. Maka di sini ketika Allah Azza wa Jalla mewajibkan iman seorang hamba di akhir zaman kepada kitab Allah secara khusus yaitu Al-Quran, maka Allah menyebutkan pertama kali taqdimul aham fal aham, mendahulukan yang terpenting daripada yang lainnya. Dan di sini memberikan faedah agar siapapun yang beriman terhadap Al-Quran agar memiliki perhatian khusus terhadap Al-Quran. Ya, nanti insya Allah akan kita ambil faedahnya terkait dengan hal tersebut. Adapun terhadap kitab-kitab yang lain, maka kewajiban kita beriman secara umum, tidak secara rinci, apalagi sampai detail pada isi kitab tersebut, karena semuanya sudah tercakup dalam Al-Quran. Oleh karena Nabi kita SAW ketika mendapati seorang sahabat yang mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca salah satu kitab dari Yahudi, maka beliau menunjukkan sikap yang tidak suka kepada perbuatan Umar radhiyallahu taala anhu, sampai mengatakan lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa taba'ani.
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup sekarang, maka tidak ada apapun yang harus dia lakukan kecuali wajib mengikutiku. Maka setiap Nabi dan Rasul ketika masih hidup dan Nabi kita SAW diutus, maka kewajiban mereka adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, maka taba'un lil Quran, mengikuti Al-Quran. Di sini hikmah Allah Azza wa Jalla menyebutkan beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, mengikuti iman kepada Al-Quran. Allah menyebutkan bima unzila ilaik, secara khusus Al-Quran, dan secara makna mencakup juga selainnya. Karena Nabi kita SAW menyebutkan dalam banyak riwayat, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu, atau kama qala sallallahu. Katakanlah bahwa aku diberi Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisalnya kebanyakan tafsir mengatakan yaitu sunnah atau hikmah. Itu sabda-sabda beliau yang sahih. Karena ucapan beliau termasuk juga wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Seperti yang dikatakan para ulama dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, bicara dari keinginan hawa nafsunya, keinginan dirinya, melainkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Maka ucapan sahih adalah wahyu. Maka tidak mungkin hadis yang ulama sepakat bahwa itu adalah hadis itulah sahih lalu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bila terjadi demikian, maka ulama kita mengatakan yang keliru bukan hadisnya, tetapi akal kita yang belum sampai. Oleh karenanya ada kaidah-kaidah khusus dalam bagaimana memadukan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masuk dalam pembahasan qaidul istidlal, yaitu kaidah-kaidah dalam pengambilan dalil. Maka sunnah Nabi SAW masuk ke dalamnya, yaitu apa yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di awal-awal Islam, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan Al-Quran secara penjagaan, dari mulai penulisan, dari mulai menghafal dan semisalnya, karena khawatir ketika Al-Quran belum sempurna turun, terjadi percampuran antara ayat Al-Quran dengan ucapan beliau SAW. Walaupun sama-sama wahyu dari Allah Azza wa Jalla, namun dari sisi penempatan Al-Quran dikhususkan, Al-Quran dimuliakan, karena secara lafaz dan makna dari Allah Jalla wa'ala, berbeda dengan sunnah. Maka Allah menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, itu Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Menjaga secara lafadznya, menjaga secara maknanya, dan menjaga segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran. Sehingga para ulama kita dari awal Islam menjaga Al-Quran dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi penyimpangan sedikit pun. Dan apabila seorang hamba ingin mengetahui bahwa dia diinginkan oleh Allah nilai takwa darinya, maka dia akan mengikuti petunjuk Al-Quran yang tidak menyimpang. Allah firmankan di surat Az-Zumar,
Qur'anan Arabiyya ghaira dhi 'iwaj la'allahum yattaqun. Quran ini berbahasa Arab. Ghaira dhi 'iwaj, tidak mengandung penyimpangan sedikit pun, agar mereka bertakwa. Adapun orang-orang yang tidak Allah inginkan ketakwaannya, walaupun Quran dibaca, tetapi dia mencari penyimpangan dari Al-Quran, sesuatu yang tidak Allah inginkan. Seperti contohnya, sebagian dari orang-orang orientalis barat dahulu dan terus sampai sekarang mencari-cari celah untuk menyimpangkan kaum muslimin dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang firmankan di surat Fussilat, Allah menyebutkan, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata kepada sama mereka, jangan kalian dengarkan Al-Quran ini. Ya. Walghaw fihi, lalailah kalian dari Quran, niscaya kalian mendapatkan kemenangan. Maka mereka berusaha untuk melakukan hal-hal yang melalaikan manusia dari Quran dalam rangka menghancurkan kaum muslimin. Maka demikianlah orang-orang yang ketika dalam hatinya ada penyakit zaig, seperti halnya terjadi pada Bani Israel, Allah simpangkan walaupun ayat yang dibaca. Yang dicari adalah zaignya, penyimpangannya, iwaj, kebengkokan-kebengkokan, bukan hudanya, bukan petunjuknya. Allah firmankan di surat As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berani menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka. Inilah yang harus kita waspadai dari mengambil petunjuk Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disimpangkan padahal ayatnya kita baca. Sehingga sikap pertama kalian beriman terhadap Al-Quran, dan ini sifat taqwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, itu orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Iman kepada Al-Quran, sebagian sudah disebutkan di majlis yang lalu apa makna iman, yaitu tasdiquhu, meyakinakan kebenarannya, annahu min indillah, bahwa dia turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kitabun mu'jiz, Al-Quran adalah kitab yang merupakan mukjizat Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fihi huda lil muttaqin, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena Allah Azza wa Jalla mensyaratkan ketakwaan bagi hambanya beriman terhadap Al-Quran. Selain di ayat ini, Allah firmankan juga di surat Az-Zumar. Allah berfirman, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan as-sidqu, Allah menyebut Quran dengan as-sidqu, yaitu sesuatu yang berisi kebenaran, berisi kejujuran, berisi sesuatu yang lurus, tidak ada penyimpangan. Yang datang dengannya itu Nabi kita SAW. Kemudian Allah katakan wasaddaqa bihi, dan melakukan tasdik kepadanya. Kepadanya imma kepada Quran wa imma kepada Rasul. Apakah meyakini kebenaran Quran atau meyakini kebenaran Rasul, sama saja. Apa kata Allah? Ulaika humul muttaqun, itulah orang yang bertakwa. Maka apapun yang kita dapati dari Quran, apakah lafaz-lafaz ayatnya, apakah makna yang disebutkan di dalamnya, atau petunjuk yang ada di dalamnya, maka wajib untuk melakukan tasdiq min ghairi syakkin wala raibin, tanpa ada ragu atau menyangsikannya. Wala
i'wijajin lima'anihi, atau mengikuti penyimpangan-penyimpangan dari makna yang diinginkan pada Quran, maka dibuang. Oleh karenanya apabila kita mendapati baik pada diri kita ketika membaca ayat Quran terlintas maknanya di benak kita, atau mendengarkan pendapat seseorang atau siapapun tentang makna suatu ayat demikian dan demikian, lalu kita mendapati mukhalafah lima alaihi salaf, bertentangan dengan apa yang ulama terdahulu memahaminya, maka hendaklah kita bersikap hadza syai'un la yanbaghi. Ini sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak pantas. Seperti contohnya muncul zaman sekarang banyak sekali hal tersebut. Seperti ungkapan-ungkapan mengatakan bahwa ayat ini sudah tidak lagi relevan diterapkan pada zaman sekarang, ayat itu berlaku hanya pada zaman ini, zaman itu. Maka ucapan semacam ini ucapan dari orang-orang yang hatinya disimpangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, nanti insya Allah akan kita ambil faedah lebih lanjut di ayat berikutnya. Ini pun pernah terjadi pada Bani Israel. Mereka menyimpangkan di antara beberapa lafaz ayat yang pernah Allah turunkan pada mereka. Demikian juga dengan maknanya insyaallah ta'ala agar menjadi jelas. Maka apapun yang datang dari Quran, kita tetapkan sebagaimana ayat itu bicara. Sebagian sudah kita sebutkan di majlis yang lalu. Yang pertama, wajib kita menetapkan makna lafaz sesuai dengan bahasa yang Allah gunakan. Itu bahasa Arab. Allah firmankan di surat Az-Zumar tadi, Qur'anan Arabiyan, Quran berbahasa Arab, ghaira dhi'iwaj, tidak menyimpang, yang Allah gunakan secara lafaz dan maknanya sesuai. Maka apa yang terfahami atau difahami dalam bahasa Arab seperti itu dari zaman dulu sampai sekarang, maka itulah yang difahami. Yang pertama. Yang kedua, tidak menanyakan mengapa Allah berfirman demikian, mengapa Allah menggunakan lafaz ini, atau bagaimana, tidak. Karena kita yakin bahwa ayat-ayat Quran semuanya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menjelaskan sendiri di surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Mereka manusia yang akan ditanya. Mereka manusia akan ditanya. Oleh karena apabila terjadi tanazu', perselisihan, pertentangan khususnya tentang makna Quran, Allah firmankan di surat An-Nisa, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian mendapati tanazu', perselisihan masalah apapun khususnya dalam Al-Quran, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Itu jawabannya dari Allah. Kembalikan kepada Allah, kepada kitabnya. Bagaimana ayat lain menjelaskan, war Rasul, dan Rasulnya, bagaimana beliau bersabda menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut. Jika betul kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Di ayat yang lain Allah firmankan surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir atau ahli Quran jika kalian tidak mengetahui. Maka ahli Quran yang bicara tentang masalah ayat-ayat tersebut kita sudah dapati tertulis dalam kitab-kitab tafsir yang maksur. Tinggal kita kembali kepada makna yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut. Yang ketiga, yang perlu kita tetapkan pada diri kita ketika mendapati Al-Quran bicara adalah
apabila kita mendapati ayat bicara tentang Allah secara khusus, maka Allah membatasi diri kita. Allah firmankan di surat Asy-Syura, "Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menolak dari kita untuk menyamakan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Di samping itu Allah menegaskan agar kita menetapkan Allah punya sifat khusus, yaitu As-Sami' dan Al-Basir. As-Sami' dan Al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Mungkin muncul di benak kita, sejauh mana pendengaran Allah, bagaimana Allah mendengar. Maka laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah sama sekali, dan begitu seterusnya. Yang keempat, wajib untuk beriman seperti Allah sebutkan di awal surat Ali Imran, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang dalam ilmunya tentang wahyu Allah Azza wa Jalla mengatakan, kami beriman semuanya datang dari Rabb kami. Kami hanya beriman saja. Ini tuntutan iman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada batas. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan tentang hukum waris, contohnya di surat An-Nisa, Allah menyebutkan penjelasan agar manusia tidak keluar dari ketentuan hukum-hukum tersebut, sampai kata sebagian tafsir tentang masalah harta waris. Allah enggan menyerahkan pembagiannya kepada manusia. Allah sampai mengaturnya sendiri. Dan barang siapa enggan mengikuti petunjuk Allah, berarti dia telah meninggalkan hukum Allah. Dan barang siapa melewati itu, berarti dia melampaui batasnya. Maka Allah ketika menyebutkan tentang hukum tersebut, tentang hukum waris tersebut, maka Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang hal tersut di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13, tilka hududullah wa ma yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batas hukum Allah. Allah katakan batas. Maka setiap perkara ada batasnya. Allah menjelaskannya, termasuk dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, apalagi terkait dengan sifat Allah Azza wa Jalla dan juga syariatnya. Maka Allah katakan, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah pasti masukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah kemenangan yang besar. Kemudian di ayat berikutnya, wa may ya'sillahu wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Adapun barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu maksiat Allah dan Rasulnya? Menolak atau meninggalkan atau tidak peduli. Maka barang siapa berbuat seperti itu, dan Allah tetapkan khusus wa ta'adda hududahu, melampaui batas yang sudah Allah tetapkan, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan dirinya. Ayat ini bukan hanya ancaman terkait dengan masalah hukum waris secara khusus, tapi terkait dengan seluruh apa yang sudah Allah tetapkan dalam kitabnya yang mulia. Lalu bagaimana sikap kita menunjukkan iman kepada Al-Quran? Yang pertama, sebelum menjelaskan agar kita yakin kebenaran Quran dan tidak melakukan apapun yang bisa merubah makna Quran atau lafadznya.
Yang pertama. Yang kedua, mengkhususkan waktu untuk mempelajarinya. Apakah mempelajari untuk membacanya, mempelajari untuk menghafalnya, atau mempelajari untuk mengamalkannya? Dan yang ketiga, setiap kali mendapatkan petunjuk Al-Quran, maka berusaha untuk mengamalkannya. Yang keempat, membelanya dari perlakuan orang-orang yang mencoba untuk menghinakan Quran. Dibela sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan ini masuk dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka dia merubahnya. Biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika tidak mampu maka dengan lisannya, itu nasihat. Wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika tidak mampu maka dengan diam, dan itu iman yang paling lemah. Diam di sini kata sebagian ulama ay la mujarradus sukut, tidak sekedar diam, tetapi ma'akaraha wa tarku majalisil lagwi, bisa dengan benci dan meninggalkan majlis-majlis seperti itu. Ini bentuknya. Maka mari kita tumbuhkan iman kita kepada Al-Quran, buktikan iman kita kepada Al-Quran. Allah firmankan di surat Al-Baqarah ini juga di ayat yang ke-121, Allah Ta'ala menyebutkan tentang bagaimana bentuk orang yang beriman terhadap Al-Quran. Allah menyebutkan, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka itu diberi kitab, itu beriman terhadapnya, kemudian mempelajarinya. Maka jangan sampai ketika kita sudah belajar Quran, membacanya atau menghafalnya, atau juga mempelajari tentang bagaimana mengamalkannya, lalu meninggalkannya. Tidak. Tapi diterapkan. Allah katakan yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenarnya. Dibaca Quran disertai dengan tadabbur dan amal, memahami dan amal. Allah katakan ulaika yu'minuna bih, itulah orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Di ayat yang lain di surat Fatir, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah Ta'ala firmankan di surat Fatir ayat yang ke-29, innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah, satu, menegakkan salat, berinfak dengan sebagian dari yang kami rezekikan pada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, berarti mereka itu berharap bisnis dengan Allah yang tidak mengandung kerugian. Niscaya Allah akan menaikkan bagi mereka pahala-pahala mereka dan diberikan tambahan karunia darinya. Kata sebagian tafsir, ayat-ayat yang menyebutkan wa yaziduhum min fadlih, kami tambah untuk mereka karunia darinya, adalah an-nadhar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di
surganya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk mendapatkan karunia tersebut. Innahu ghafurun syakur, maka dia Allah Maha Pengampun lagi Maha bersyukur, membalasi amal hamba yang sedikit dengan pahala yang berlipat. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan 3 perkara: membaca kitab Allah, menegakkan salat, dan berinfak. Apakah berarti membaca Quran lebih utama dari salat? Tidak. Ayat-ayat semacam ini sering Allah sebutkan sebagai bentuk pentingnya perkara yang disebutkan pertama kali, sebagai sesuatu yang melekat pada diri orang yang punya sifat setelahnya. Contohnya surat Ali Imran, sering kita dengar juga. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai sahabat Nabi SAW dan yang mengikuti mereka, umat terbaik yang Allah munculkan di muka bumi ini, karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Mana yang penting? Amar ma'ruf nahi munkar atau iman? Jelas iman. Sehingga kata ulama tafsir, amar ma'ruf nahi munkar disebutkan pertama kali sebelum iman, karena itulah tanda yang paling muncul dari iman. Menunjukkan iman seorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian juga di ayat ini Allah menyebutkan membaca kitab Allah sebelum salat dan sebelum infak. Di mana salat dan infak senantiasa bersama sebutkan sebagai tanda dari takwa, bagian dari iman yang penting. Maka membaca kitab Allah bagian dari tanda tersebut. Oleh karena apabila kita cermati faedah yang besar bahwa suatu aib bagi orang yang beriman kepada Al-Quran, terhadap firman-firman Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak bagaimana? Tidak membacanya. Walaupun dengan iman itu dia mendapatkan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam permisalan perbedaan antara orang beriman yang baca Quran dan yang tidak membaca Al-Quran. Beliau katakan, al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib walladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha thayyib. Orang beriman yang baca Al-Quran seperti buah utrujah. Saya belum tahu wujudnya buah utrujah. Non beliau katakan baunya wangi, rasanya manis. Adapun orang beriman yang tidak baca Al-Quran seperti buah kurma yang matang. Dia tidak ada baunya tapi rasanya manis. Maka ini adalah fadl li mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an, bagi orang beriman yang baca Al-Quran. Belum lagi keutamaan-keutamaan lainnya yang sudah kita sebutkan di majlis yang lalu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk rutin dan continue dalam membaca Al-Quran. Maka Allah memuliakan orang yang salat dan berinfak dengan membaca Al-Qurannya sebagai amalan khusus. Kemudian Allah mengikuti setelah itu dengan walladzina atau wama unzila min qablik, dan apa yang turunkan sebelummu. Ini sudah disebutkan di ayat-ayat yang sudah kita bacakan di awal majelis. Beriman kepada kitab yang lain selain Al-Quran, maka mengikuti iman kepada Al-Quran, yaitu secara umum saja. Tidak ada kewajiban bagi kita secara rinci
Taurat isinya apa, Injil isinya apa, Zabur isinya apa, dan semisalnya tidak ada. Oleh karena Allah hanya menyebutkan isyarat. Ada kitabnya bernama Taurat, ada kitabnya bernama Injil, ada kitabnya bernama Zabur, ada juga bernama Suhuf. Diberikan kepada siapa? Hanya sekedar tahu saja dan beriman. Adapun kewajiban kita untuk mengetahui petunjuk-petunjuk yang ada dalam kitab yang turunkan, yang terkait dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah yang terdapat dalam Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran. Kemudian tanda yang berikutnya Allah sebutkan wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin akan adanya. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang sifat orang bertakwa dengan 5 perkara ini. Pertama, beriman terhadap yang gaib, khususnya Allah Azza wa Jalla. Dan ini sifat batin. Yang kedua, menegakkan salat. Ini sifat lahir, terkait dengan fisik. Yang ketiga, berinfak. Ini terkait dengan hak harta. Kemudian yang keempat, beriman terhadap kitab Allah Azza wa Jalla, yang merupakan petunjuk bagaimana seorang beriman. Apa yang Allah inginkan dari hamba dan apa yang Allah tidak inginkan, jelaskan semuanya di dalamnya. Kemudian terakhir, beriman terhadap akhirat. 5 sifat ini sifat inti, di mana sifat-sifat yang lain mengikuti. Seperti kita ketahui dalam kewajiban beriman ada rukun-rukunnya, ada rukun-rukunnya. Dan Allah, kalau kita kembali pada ayat-ayat ini, Allah hanya menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada kitab. Dan yang ketiga, iman kepada akhirat. Adapun yang lain tidak disebutkan. Maka bukan berarti tidak wajib diimani, bukan berarti tidak ada. Karena Allah Jalla wa'ala dan terhikmahnya, wallahu a'lam bishawab, menyebutkan sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Dan di sini hikmah yang utama dari sifat takwa adalah pertama kali yang merupakan inti dari iman dan inti dari takwa, beriman terhadap al-ghaib, khususnya Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, terhadap Al-Quran yang merupakan petunjuk bagaimana mengetahui bentuk iman kepada Allah. Dan yang ketiga, iman kepada hari akhirat, yang merupakan waktu di mana manusia akan kembali kepada Allah dan melihat hasil dari apa yang mereka amalkan. Dan ini sudah disyaratkan di surat Al-Fatihah. Oleh karena apa, bila kita cermati dan hikmah Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sering sekali baik Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya atau Rasulnya SAW dalam sunnahnya yang mulia mengaitkan amal-amal manusia dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena itulah yang ditekankan pada manusia, di mana tidak cukup iman seorang pada Allah tanpa yakin adanya ada negeri akhirat. Dengan negeri akhirat tanpa adanya iman kepada Allah, karena sering terkait. Sebagai contoh, Allah firmankan juga di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Lalu apa penutup ayatnya? Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap berjumpa dengan Allah karena iman kepadanya. Lalu wal yaumal akhir, dan berharap mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Demikian juga firmankan di surat Al-Haqqah, ketika dibagi catatan amal, orang yang menerima dari kan mengatakan
fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha ummuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, dia berteriak dengan riangnya, ha ummuqra'u kitabiyah, wahai manusia, bacalah kitabku ini oleh kalian semua. Aku bisa mendapatkan seperti ini. Apa rahasianya? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kan aku yakin akan berjumpa dengan hari berhisab ini. Dan kata sebagian ulama, beriman terhadap negeri akhirat itu akan mengendalikan perbuatan hamba dari melampaui batas. Oleh karena Nabi kita SAW apabila mendapati kita lalai, beliau sarankan untuk ziarah kubur. Beliau katakan zurul kubur fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dalam kalian ziarah kubur karena itu mengingatkan kalian pada negeri akhirat. Maka ingat negeri akhirat mengendalikan amal hamba dari penyimpangan-penyimpangan. Tentang masalah ini insya Allah, yaitu beriman dengan negeri akhirat, insya Allah akan kita ambil faedahnya khusus di tempatnya dan yang terkait dengan hal tersebut sesuai dengan apa yang akan kita lewati dari ayat yang kita lalui insya Allah ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang berarti sudah berada di atas petunjuk Tuhan mereka dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Insya Allah akan kita ambil lagi tentang apa itu ala hudam min rabbihim dan apa itu al-muflihun di majlis berikutnya bila Allah mengizinkan. Apa yang baik semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga Allah memaafkannya dan mengampuni kesalahan kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Fadhal. Assalamualaikum. Apakah benar mazhab Syafi'i itu digabungkan dengan kata-kata As'ariyah? Baik, barakallahu fikum. Mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dikenal dengan mazhab fil ahkam al-amaliyah atau al-ahkam al-fiqhiyah, yaitu mazhab yang berbicara tentang hukum-hukum amal atau hukum-hukum fikih, dan itu berlaku dalam seluruh yang dibahas dalam syariat. Adapun Asy'ariyah mazhab dalam i'tiqad, mazhab dalam keyakinan. Maka kita harus bedakan antara mazhab atau pendapat-pendapat ulama terkait dengan masalah ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum fikih, hukum-hukum amal, dengan mazhab-mazhab yang terkait dengan ahkam i'tiqadiyah, hukum-hukum keyakinan. Berbeda. Dan laisa mutalazim, bukan suatu yang harus, tidak. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, dan yang banyak meriwayatkan ucapan beliau adalah Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala. Ya, di antara wasiat beliau kepada murid-muridnya seperti Al-Imam Al-Muzani atau juga Imam Ar-Rabi' dan yang lainnya, janganlah engkau menyibukkan diri dengan sesuatu yang bila engkau salah engkau bisa kufur, tapi sibukkan dirimu dengan sesuatu yang belum engkau keliru, engkau tetap mendapatkan pahala, yaitu masalah fikih, karena berijtihad. Adapun dalam masalah akidah, masalah keyakinan, tidak ada ijtihad. Yang ada adalah isbat atau nafi, menetapkan seperti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, atau menolaknya karena Allah dan Rasulnya menolaknya. Adapun mazhab fikih muncul masih di masa al-qurun al-mufaddalah, yaitu masa-masa yang dimuliakan, yaitu diutamakan dalam Islam, atau generasi tabi'in, sampai yang kita kenal terakhir adalah mazhab dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Adapun mazhab dalam i'tiqad
Maka di awal generasi yang dimuliakan dalam Islam, 3 generasi awal, yaitu sampai tabi'in, maka ulama tidak ada yang menyimpang dari mazhab yang sahih. Bahkan setiap ulama mazhab membuat nazam-nazam khusus terkait dengan akidah yang lurus. Dan yang paling dikenal nazam tersebut adalah nazam yang berasal dari mazhab Hanafi, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang paling dikenal dengan akidah At-Tahawiyah. Ringkas sekali nazamnya, namun dijelaskan panjang lebar oleh banyak ulama tentang hal tersebut. Terjadi penyimpangan dalam akidah. Ada 5 mazhab utama yang menyimpang. Yang kemudian dari 5 ini kemudian lahir mazhab yang lain. Yang pertama yang paling buruk adalah mazhab Jahmiyah. Apa itu Jahmiyah? Jahmiyah adalah mazhab yang dicetuskan oleh Jahm bin Safwan, yang dia meyakini bahwa Allah tidak punya nama kecuali Allah saja, dan tidak punya sifat, dan Quran adalah makhluk. Ini mazhab paling buruk. Kemudian muncul setelahnya mazhab yang lain, yaitu mazhab Murji'ah, yang mengatakan bahwa seseorang apabila sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat maka imannya sempurna, walau dia tidak beramal saleh, walau dia sibuk dengan maksiat, selama dia belum batalkan 2 kalimat syahadatnya. Yang ketiga, mazhab Qadariyah, yang mengatakan bahwa makhluk menetapkan takdirnya masing-masing. Yang keempat, mazhab Khawarij, itu mengatakan bahwa iman itu satu kesatuan. Maka barang siapa meninggalkan bagian dari iman, maka gugur imannya. Maka barang siapa meninggalkan salat, gugur imannya. Barang siapa berzina, gugur imannya, artinya kafir. Dan yang kelima, mazhab Rafidhah, atau kita kenal sekarang dengan Syiah. Dan Syiah ini kemudian berpecah menjadi kelompok yang banyak. Yang paling buruk dari mereka adalah yang meyakini bahwa Ali sebagai Tuhan, ya, Ali sebagai Tuhan. Dan ini sudah para pencetusnya dan yang mengusung mazhab ini dihukum oleh Ali radhiyallahu anhu dengan dimusnahkan dari muka bumi. Namun pemikirannya masih sampai sekarang, ya, yang kemudian dikenal dengan mazhab Syiah Nusairiyah, dan itu yang ada di Suriah. Yang kedua, mazhab tidak kalah buruknya yang meyakini bahwa Jibril salah alamat dalam memberikan wahyu. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ternyata diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga juga tidak kalah buruknya, mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah orang yang merampas haknya Ali radhiyallahu anhu. Harusnya beliau menjadi khalifah pertama, tapi dirampas oleh Abu Bakar dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok yang berpecah. Itu inti 5 mazhab dalam akidah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masing-masingnya berpecah, membentuk aliran-aliran lagi, mazhab-mazhab yang baru. Adapun dari Jahmiyah dikenal dengan mazhab Kalamiyah, mazhab ilmu kalam, yaitu yang memahami Quran dengan akal. Muncul Mu'tazilah, muncul Kulabiyah, muncul Asy'ariyah, muncul Maturidiyah dan yang lainnya banyak. Nah, ini kalau membahas masalah ini luas. Kemudian demikian juga dengan Khawarij, berpecah lagi.
Qadariyah berpecah lagi. Dan ada yang satu kelompok mengadopsi semuanya. Ini perkembangan sampai zaman kita ini. Dan tidak harus orang yang bermadhab tertentu dalam fikih harus mengadopsi madhab tersebut dalam akidah. Karena madhab dalam akidah apabila menyimpang dari petunjuk yang disampaikan oleh Allah dalam kitabnya yang mulia dan Nabi SAW, maka wajib tinggalkan. Adapun dalam ilmu fikih, dalam ilmu amal, maka silakan siapapun beramal sesuai dengan ilmu yang sampai padanya, maka semuanya memiliki nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita contohnya dalam satu saf, salat wajib. Fulan salatnya dengan sifat yang diajarkan oleh mazhab Hanafi. Sebelahnya dengan mazhab Syafi'i, sebelahnya dengan mazhab Hambali, sebelahnya dengan mazhab Maliki. Maka masing-masing diberi pahala oleh Allah sesuai dengan kadar ilmunya. Seperti contoh misalkan, di sini ada orang yang bermazhab Maliki. Ketika dia salat Allahu Akbar, tangannya lurus. Walaupun Syiah juga demikian, lurus. Kita tidak boleh menyalahkan. Mengapa Anda salatnya tidak sedekap? Mereka mengatakan demikianlah kami belajar dari kecil dalam mazhab Maliki. Maka dia dapatkan pahala sesuai dengan ilmu yang sampai pada dirinya. Tapi dalam masalah i'tiqad, masalah keyakinan, maka yang keliru dia bermaksiat, yang sesuai dia taat. Bahkan apabila keyakinan yang menyimpang itu adalah suatu kekufuran, maka itu menyebab imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita penting mempelajari mana mazhab yang hak dalam akidah dan mana mazhab yang diperbolehkan dalam masalah amal. Demikian Allah SWT. Betul. Baik, barakallahu. Di antara rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan keluasan dalam berpendapat selama tidak keluar dari batasnya. Oleh karenanya walaupun dalam Islam mazhab ini sebenarnya bukan hanya 4, belasan. Namun yang dilanjutkan oleh para pengikutnya hanya pada 4 atau 5 mazhab yang diakui dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi di sini keluasan dalam berpendapat. Dan dalam mereka berpendapat tentang suatu hukum itu ada batas, ada jalur. Tidak, menurut saya begini tidak. Ada batas, ada jalur. Oleh karena dalam setiap mazhab ada pertama ilmu namanya usulul mazhab, dasar-dasar dalam bermazhab. Sehingga mana yang boleh, mana yang tidak boleh dalam berpendapat dalam mazhab. Yang kedua ada namanya kaidah. Oh, kaidahnya begini. Ada. Dan yang keempat ada batasan. Ada batasan dalam berpendapat. Oleh karena di antara kesamaan mereka di sini bahwa tidaklah mereka berpendapat dalam suatu hukum amal melainkan bila ada dalil. Bila dalil tidak mereka jumpai, maka barulah mereka berijtihad. Ijtihad ini adalah mengerahkan segala kemampuan ilmu terkait dengan tadi, dasar-dasar dalam menetapkan hukum, kaidah-kaidahnya, batas-batasnya. Lalu mereka menetapkan, oh ini demikian. Mengapa berijtihad? Karena dalil belum sampai pada mereka. Ilmu belum sampai. Oleh karena ketika seorang imam mazhab berijtihad bahwa demikian, beliau wafat, muncul mazhab yang baru, hadisnya baru dikenal, riwayatnya baru dikenal, sehingga yang berlaku adalah hadis yang mulia ini. Dan imam ini belum tahu ada riwayat tersebut sampai kepada dirinya. Maka contohnya Imam Syafi'i sendiri rahimahullah, beliau mazhabnya 2. Ada mazhab qadim, ada mazhab jadid. Qaul qadim dengan qaul jadid. Qaul qadim di mana? Ketika masih di Baghdad.
Qaul jadid ketika sudah pindah ke Kairo. Dan ini banyak berbeda. Dan beliau banyak menambah ilmu ketika mendapatkan informasi, ada hadis sahih yang diriwayatkan, ada hadis sahih yang diriwayatkan, dia dapatkan, maka berubah. Nah, tapi ada pun menetapkan suatu amal dengan hawa nafsu, maka mereka tidak melakukan hal tersebut. Demikian Allah SWT.